Kronologinya sih seperti yang kalian tahu ya, si TR ini merupakan suatu influencer yang sangat terkenal. Nah, saya melihat dia dari Instagram, dari cara dia flexing segala macam, kayak dari kripto cepat, terus bisa beli mobil mewah dalam usia muda. Nah, itu saya tergiur. Maka dari itu saya belilah membernya. Dan membernya itu bukanlah harga murah loh. Saya beli awal 9 juta. Terus di Influencer keuangan Timothy Ronald dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan trading kripto. Pelaporan terhadap Timothy dilakukan oleh seorang pria bernama Yaunger yang kemudian menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa 13 Januari 2026. Yaunger mengaku menderita kerugian hingga 3 miliar rupiah setelah tergiur iming-iming Timothy. Ditemui selesai pemeriksaan penyidik, Yaunger mengatakan dirinya melihat Timothy yang kerap memamerkan kemewahan di media sosial. Dikatakan oleh Younger, dirinya tergiur dengan Timothy yang mampu membeli mobil mewah di usia muda. Hal tersebut yang kemudian membuatnya mengeluarkan uang hampir 50 juta rupiah untuk menjadi member. Terdiri dari keanggotaan awal 9 juta rupiah, kemudian paket lifetime member senilai 39 juta rupiah. Setelah bergabung, Younger mendapat rekomendasi untuk membeli koin Manta dengan iming-iming keuntungan 300 hingga 500%. Namun, pada kenyataannya, Younger tidak pernah menikmati keuntungan yang dijanjikan Timothy. Menurut Younger, Timothy aktif memberikan sinyal trading kepada anggota Akademi Kripto dengan janji keuntungan tinggi. Terkait dengan kasus ini, kuasa hukum Younger, Jajang, berharap agar PPATK ikut menelusuri harta kekayaan Timothy. Pasalnya, pihaknya melaporkan Timothy dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jajang mempertanyakan asal kekayaan Timothy karena dianggapnya melonjak dalam waktu singkat. kronologinya sih seperti yang kalian tahu ya, si TR ini merupakan suatu influencer yang sangat terkenal. Nah, saya melihat dia dari Instagram, dari cara dia flexing segala macam, kayak dari kripto cepat, terus bisa beli mobil mewah dalam usia muda. Nah, itu saya tergiur. Maka dari itu saya belilah membernya. Dan membernya itu bukanlah harga murah loh. Saya beli awal 9 juta. Terus diiming-imingin ada member yang lifetime seharga 39 juta. Total ya saya habis di 50 lah. Kurang lebihnya untuk member. Bisa sampai 3M itu gimana? 3M ya dari signal dia. Saya tergiur karena ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi apa? Dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. Berarti itu berkala ya? Iya, berkala. Dari Maret, pokoknya dari awal saya join deh. Dari kapan sampai kapan? Sampai Juli. Maret sampai Juli. Oke, tadi kan ada di artikel banyak yang bilang korbannya mengalami pengancaman. Nah, pengancaman seperti apa yang dilakukan oleh pihak mereka itu? Ancaman mungkin video segala macam. Video apa ya? Atau saya takut keluarga saya diserang, atau kayak misalnya saya rugi nih, malah saya dikata bukan sayanya ya, cuman dari pihak si TR ini goblok-goblokin segala macam. Begini izin, saya kebetulan bisa menjawab pertanyaan ini karena mungkin beliau juga kecapean. Jadi bentuk pengancaman yang ditanyakan demikian itu seperti ini. Ada sebuah video yang mengatakan bahwa barang siapa yang menjelekin Akademi Kripto, aja ada siapa menjelekin, barang siapa menjelekin. Jadi dia takut sekali kalau Akademi Kripto ini dikritik. Dia menyerang kalau siapa yang menjelekin, artinya kan kenapa takut gitu kalau you punya sesuatu yang benar. Nah, itu pengancaman. Jadi masyarakat orang-orang ini, yang kedua, mereka tahu bahwa TR ini dan kawannya terlapor lain adalah orang punya modal, circle-nya orang-orang besar. Nah, secara psikologis masyarakat berpikir, mana mungkin kita bisa ngelawan orang yang besar sih? Gimana kita pun percuma ngelapor, ntar kita melawan orang besar loh. Jadi nggak semudah
orang melaporkan orang biasa. Nah, itu ketakutan yang selama ini dialami oleh para korban. Tapi pernah dapat keuntungan nggak dari akademi kripto itu? Untung ya ada, tapi itulah tujuan si pelaku. Semakin kita untung banyak, setelah dia goreng si koin mata ini, ya keuntungan dia lebih banyak lagi. Pihak mereka itu. Eh, Ancaman, mungkin video segala macam, Video apa ya? atau saya takut keluarga saya diserang, atau kayak misalnya saya rugi nih, malah saya dikata bukan sayanya ya, cuman dari Korban dugaan penipuan trading kripto yang menyeret influencer Timothy Ronald, Younger mengaku mendapatkan ancaman video. Ancaman yang disebut berasal dari pihak Timothy itu kemudian membuat Younger merasa tertekan karena dinilai berdampak langsung pada dirinya dan keluarga. Ditemui di Polda Metro Jaya Selasa 13 Januari, Younger mengungkapkan selain ancaman, dirinya juga mendapatkan perlakuan tak menyenangkan berupa kata-kata kasar. Kuasa hukum Younger, Jajang, berujar, intimidasi yang dialami kliennya diduga jadi upaya untuk membungkam kritik terhadap akademi kripto yang dikelola Timothy Ronald dan rekannya Kalimasada. Ditambahkan olehnya, para korban selama ini memandang Timothy sebagai sosok yang punya modal besar serta jaringan luas. Hal inilah yang kemudian membuat korban merasa ragu untuk melawan dan melaporkannya ke polisi. Adapun pelaporan Timothy ke Polda Metro Jaya dilakukan Younger pada Minggu 11 Januari. Timothy dan rekannya Kalimasada diduga sengaja mengajak para member akademi kripto untuk berinvestasi pada sejumlah aset kripto demi keuntungan pribadi. Terkait kasus ini, muncul pula akun di media sosial atas nama @skyholic888 yang mengklaim ada ribuan orang jadi korban penipuan Timothy. Sementara itu, Younger mengungkapkan dirinya mau bergabung jadi member akademi kripto karena tergiur gaya flexing dari Timothy di media sosial. Sejak awal bergabung, Younger mengeluarkan uang 9 juta rupiah, kemudian ia kembali membayar 39 juta rupiah untuk jadi member lifetime. Setelah bergabung, Younger mengaku mendapat rekomendasi untuk membeli koin Manta karena diiming-imingi keuntungan 300 hingga 500%. Pihak mereka itu. ancaman, mungkin video segala macam, Video apa ya? atau saya takut keluarga saya diserang, atau kayak misalnya saya rugi nih, malah saya dikata bukan sayanya ya, cuman dari pihak si TR ini goblok-goblokin segala macam. Begini, izin. Saya kebetulan bisa menjawab pertanyaan ini karena mungkin beliau juga kecapean. Jadi bentuk pengancaman yang ditanyakan demikian itu seperti ini. Ada sebuah video yang mengatakan bahwa barang siapa yang menjelekin akademi kripto, ada siapa menjelekin, barang siapa menjelekin. Jadi dia takut sekali kalau akademi kripto ini dikritik. Dia menyerang kalau siapa yang menjelekin, artinya kan kenapa takut gitu kalau you punya sesuatu yang benar. Nah, itu pengancaman. Jadi masyarakat orang-orang ini, yang kedua, mereka tahu bahwa TR ini dan kawannya terlapor lain adalah orang punya modal, circle-nya orang-orang besar. Nah, secara psikologis masyarakat berpikir, mana mungkin kita bisa ngelawan orang yang besar sih? Gimana kita pun percuma ngelapor, ntar kita melawan orang besar loh. Jadi nggak semudah orang melaporkan orang biasa. Nah, itu ketakutan yang selama ini dialami oleh para korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.